Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah tempat karaoke di Bandung, Jawa Barat yang tetap beroperasi di tengah wabah corona. Sejumlah pengunjung bahkan beramai-ramai menggunakan ruang khusus bersama wanita pemandu lagu. Pengelola karaoke berdalih pengunjung yang datang pelanggan yang sudah dikenal. Tim gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polsekta Lengkong mendatangi tempat karaoke di Jalan Gatot Subroto karena beroperasi dan melayani pengunjung yang datang. Di ruang VIP lantai 2, polisi mendapati sejumlah pria pengunjung karaoke bersama wanita pemandu lagu. Pengunjung dan pemandu lagu berupaya kabur dari pintu samping namun telah diadang dan diamankan polisi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga yang resah karena tempat hiburan tetap buka melayani pelanggannya. Yang saya kenal, jadi istilahnya kayak ya saya kenal lah, jadi sok aja lah ke sini gitu. Bukan kita sengaja mengundang menyiapkan PL dan lain sebagainya. Tapi ceritanya seperti itu. Ya, tapi kan udah tahu ada pembatasan aturan itu. Kebetulan sih yang itu kan beberapa kali pembatasan laporannya. Tapi tahu aturan itu. Iya Pak. Tahu. Tapi masih tetap dioperasikan. Ya tadi saya bilang saya tidak menyediakan secara langsung gitu. 17 orang diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Bandung. Tempat karaoke melanggar larangan pemerintah untuk menutup tempat hiburan malam selama pandemi COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor dan jambret kembali beraksi setelah dibebaskan dari penjara untuk mencegah penularan virus corona. Pelaku babak belur dihakimi massa setelah aksinya kepergok warga. Warga menghakimi pelaku pencurian motor yang kepergok saat beraksi. Pelaku yang babak belur diketahui seorang residivis yang baru bebas dari penjara usai mendapat program asimilasi. Sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pelaku diketahui korban usai merusak kunci dan membawa kabur motor. Petugas yang cepat datang ke lokasi berhasil menyelamatkan pelaku dari amuk warga. Dengan wajah penuh luka, pelaku mengakui perbuatannya. Apa yang kau ambil? Apa ya? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Kereta jenis apa? Repo. Kayak mana kau ngambilnya itu? Pakai kunci T? Ada kawanmu lari. Pakai kunci T, Pak. Pakai kunci T. Punya siapa kunci T-nya itu? Hah? Punya siapa kunci T-nya itu? Punya kawan. Punya kawan. Berarti kalian berdua tadi? Iya. Satu lagi kemana? Lari. Pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Petugas memburu rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya dan kabur saat ditangkap warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja di bawah umur nyaris diamuk massa karena nekat mencuri sembako di warung. Petugas kesulitan mengevakuasi pelaku lantaran banyak warga yang kesal dan hendak menghakimi pelaku. Warga Jalan Banta Bantaeng, Kelurahan Rapocini, Kota Makassar heboh menyusul penangkapan 3 pelaku pencurian di siang bolong. 3 anak remaja tertangkap warga mencuri bahan pokok di sebuah warung sembako. Ketiga pelaku masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel pintu. Mereka kemudian mencuri bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, mie kering, susu kaleng, dan beberapa barang lainnya. Pemilik rumah mengaku pencurian telah terjadi berulang kali dengan total kerugian hingga jutaan rupiah. Rumah warga yang kebetulan ini kontra juga. Ini dia jual sembako di poros Jalan Batu Bantaeng. Pelakunya sendiri kemudian berapa orang? Jadi tadi setelah kita interogasi di lokasi, jadi kita sesuai dengan pengakuan ada 3 orang. Jadi kita sudah amankan di Polsek Rapocini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi para pelaku lantaran banyak warga yang kesal dan mencoba menghakimi pelaku.
Petugas bahkan terpaksa membubarkan warga untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mengingat Kelurahan Banta-Bantaeng masuk zona merah penyebaran COVID-19. Ketika pelaku dibawa ke Polsek Rapocini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang babysitter merekayasa penculikan dirinya sendiri. Pelaku mengirimkan foto serta videonya kepada majikannya dan meminta uang tebusan ratusan juta rupiah. Video penculikan babysitter ini viral di media sosial. Video penculikan dan penyekapan terhadap Romiati Wulansari, seorang pengasuh atau baby sister di Palembang, Sumatera Selatan ini viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat wanita 25 tahun ini diancam akan dibunuh dan dianiaya oleh pelaku. Pelaku juga mengirimkan foto serta video kondisi korban kepada sejumlah orang dan meminta uang tebusan hingga ratusan juta rupiah kepada majikan Romiati. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengungkap drama penculikan ini yang ternyata rekayasa Romiati sendiri dengan motif ekonomi. Romiati bersekongkol membuat video tersebut bersama dua pelaku lain yang ternyata sepupunya sendiri di salah satu rumah pelaku di Talang Jambe, Sukarami. Ketiganya ditangkap polisi dengan barang bukti handphone, tali, sepatu, dan juga pisau. Salah satu pelaku ternyata masih di bawah umur. Penculikan tersebut adalah merupakan rekayasa dari yang di LP sebagai korban dan kita tetapkan sebagai tersangka pemerasan. Sempat ditransfer sebanyak 700 ke rekening tertentu yang sudah kita lacak juga. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku. Para pelaku terancam pasal penipuan dengan pemerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membakar sampah. Diduga tersambar api bakaran sampah, sebuah gudang mebel dan rumah di permukiman pada tengah kota Pasuruan, Jawa Timur, ludes terbakar. Api berkobar melalap bangunan gudang dan rumah di Jalan Niaga, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi kebakaran adalah gudang dan rumah milik Firdaus, pengusaha mebel. Api cepat membesar karena terdapat banyak bahan mudah terbakar, juga perabotan mebel yang siap kirim. Kebakaran membuat warga panik, sempat terdengar beberapa kali ledakan dari lokasi kejadian. Waktu saya tidur ada terdengar dentuman yang sangat keras sekali dari dalam rumah saya. Tak pikir listrik saya yang padam atau ada kabel saya yang konslet. Ternyata nggak taunya rumah sebelah rumah umi saya pas berdekatan dengan lokasi kebakaran, ternyata kebakaran. Api pertama kali terlihat dari depan gedung, diduga dari pembakaran sampah yang lupa dimatikan seorang warga. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam. Polisi masih mencari orang yang tak bertanggung jawab membakar sampah hingga menimbulkan kebakaran hebat. Kebakaran tidak memakan korban jiwa, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki ditangkap warga setelah ketahuan mencuri pakaian dalam. Warga emosi karena pelaku kerap mencuri. Video pelaku ditangkap viral di media sosial. Inilah video amatir yang direkam warga saat menangkap seorang bocah laki-laki yang kepergok mencuri pakaian dalam di perumahan Desa Seroyo, Karanganyar, Jawa Tengah. Warga yang emosi terlihat beberapa kali nyaris menganiaya pelaku. Warga geram dengan ulah remaja laki-laki 16 tahun ini. Kasus pencurian pakaian dalam bukan pertama kali terjadi, pelaku bahkan sudah sering kepergok warga. Mengamankan identitas, merahasiakan identitas pelaku serta saksi-saksi. Yang anak di bawah. Cuma saat ini masih proses pemeriksaan di Polsek Jaten Polres Karanganyar. Ya warga emosi gitu ya. Ya pihak sing kelangan kan rada emosi itu ya kebiasaannya ya nek wong lumrah ya seperti itu. Terus di inisiatif sing make itu ya
saya kehilangan. Pelaku kini ditahan di Polsek Jaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda dibekuk polisi karena mencuri uang 9 juta rupiah. Pencurian ini dilakukan di warung kelontong di tengah pandemi corona. Ibu muda ini dibekuk polisi setelah kepergok mencuri uang di sebuah warung kelontong di Blitar, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura hendak membeli cabai. Saat pemilik warung lengah, pelaku menggasak tas korban. Curiga melihat tasnya berpindah tempat, pemilik warung langsung membekuk pelaku. Pelaku diamankan beserta uang tunai 9 juta rupiah yang dicurinya. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di tengah hutan perbukitan. Penggerebekan diwarnai tembakan peringatan berkali-kali, namun para pelaku nekat melarikan diri masuk ke dalam hutan. Polisi berusaha menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di tengah hutan perbukitan Dusun Tandung, Desa Tawalian Timur, Mamasa, Sulawesi Barat. Meski tembakan peringatan berkali-kali dilepaskan, para pelaku nekat melarikan diri masuk ke dalam hutan. Polisi mengejar para pelaku hingga ke permukiman. Sejumlah keluarga histeris saat polisi mengamankan anggota keluarga mereka. Medan perbukitan dan lokasi yang terpencil membuat polisi kesulitan. Namun polisi berhasil mengamankan 14 unit sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku. Agak berat, sehingga mereka mengetahui kedatangan kami dan mereka pun lari ke hutan pinus. Dan setelah kami kembali, kami menemukan di 2 tempat kendaraan yang ditinggal oleh pemiliknya yang diduga adalah milik dari mereka-mereka yang melakukan judi sabung ayam. Sejumlah orang yang dicurigai turut diamankan dan diperiksa di Polres Mamasa. Polisi menyesalkan warga yang masih berkumpul dan berjudi di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.